Debat Capres ketiga, Partai Koalisi Indonesia Maju optimis Prabowo Gibran menang satu putaran. Ya, ini debat yang kalau saya katakan itu luar biasa. Artinya luar biasanya ini para kandidat yang tampil seperti Ganjar maupun Anies ini malah tidak menunjukkan kualitas berpikir, kualitas berkonsep. Karena apa? Ini yang diserang ini kan hanya masalah institusi dan personal. Nah, mestinya kalau debat-debat presiden itu yang dikedepankan adalah adu konsep, bukan adu kejelekan. Nah, ini menandakan bahwa mereka ternyata kualitasnya masih terlalu rendah. Akhirnya ini menunjukkan bahwa mempertontonkan ke rakyat Indonesia bahwa level-level seperti ini saya rasa akan disikapi oleh rakyat Indonesia itu secara fair. Karena bagaimanapun juga kalau bicara masalah debat presiden, mestinya jangan yang diserang posisi sekarang, tetapi konsep mana yang harus disampaikan, terus ide apa yang harus ditelurkan. Ini kan suatu lelucon bahwa level calon presiden kok yang diserang adalah pribadi. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan Pak Prabowo ini akhirnya ditunjukkan secara nyata bahwa dari segi kelayakan yang menjadi negarawan, yang menjadi pemimpin, ya tidak akan bisa lepas dari figur Prabowo Subianto. Artinya fenomena semacam ini untuk pembelajaran ke depan bahwa kalau memang mencalonkan sebagai pemimpin, itu entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu wali kota, yang ditunjukkan adalah konsep-konsep, gagasan-gagasan maupun program-program yang menjadi andalan. Masalahnya yang dibutuhkan sekarang masyarakat Indonesia yang sudah 78 tahun sudah berdiri, ya tinggal peningkatan dari sektor kesejahteraan. Terutama bicara sektor kesejahteraan ini tentunya terkait dengan aspek-aspek lainnya seperti kesempatan kerja, terus peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini harus dimunculkan. Jadi pemimpin itu harus ada garansi untuk rakyatnya, pemimpin itu harus memiliki masa depan rakyatnya untuk menuju Indonesia lebih baik. Artinya bahwa masyarakat sekarang itu dibutuhkan pola-pola kepemimpinan yang betul-betul nyata. Jangan seorang pemimpin kok malah melenjeti orang lain atau melenjeti rakyatnya sendiri. Ini nggak boleh, karena disitulah akhirnya menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinannya nampak. Jadi saya rasa, saya optimis bahwa satu putaran di debat yang ketiga ini sudah bisa dilihat. Artinya bahwa Prabowo Gibran ini saya yakin akan menang dalam satu putaran. Pikiran saya kemarin itu paslon-paslonnya akan menanyakan hal-hal terkait dengan pertahanan yang bersifat global maupun bersifat internal. Tapi sayangnya debat kemarin itu paslon yang lain itu menanyakan ke Pak Prabowo itu kesannya kayak Komisi 1 hearing sama Menhankam. Ini yang saya sesalkan sekali kemarin. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan kemarin menjurus ke persoalan visi misi global Pak Prabowo sebagai calon presiden, saya pikir itu luar biasa.
pasti dia akan menjelaskan bagaimana kekuatan laut kita, bagaimana global ini harus dipahamkan sebagai sesuatu yang bersifat sinergitas. Karena terus terang, persoalan yang mendasar saat pertahanan itu tidak hanya alutsista sebetulnya. Dan ini yang sebetulnya mau dijelaskan, tapi sayangnya pertanyaan calon lain itu lebih bersifat menyudutkan. Ya, tidak hanya menyudutkan, pertanyaan yang sangat pribadi. Jadi pertanyaan kepada bukan calon presiden itu, pertanyaan kepada Menhankam, kan begitu. Nah, ini yang saya sesalkan. Oleh sebab itu justru saya ingin masyarakat memahami lah bahwa kalau bicara Hankam pasti Pak Prabowo lebih menguasai karena beliaunya dari militer. Yang kedua juga dari Kementerian Pertahanan, dan juga pasti dia akan memahami tentang situasi global di Indo-Pasifik ini. Terus terang, ini yang paling utama, terutama di sektor kelautan kita. Bagaimana nanti Cina, Rusia, Amerika itu pasti ingin menguasai hal-hal yang terkait dengan situasi kelautan Pasifik ini, karena Indonesia itu negara yang memiliki dilingkupi dua laut besar. Posisi strategis. Oleh sebab itu, kebutuhan kita sebenarnya sejak dulu, kenapa kita ingin punya jalur darat lewat Jakarta ke Lampung, dan itu juga sampai saat ini belum tuntas, karena ini jalur yang sebenarnya dari Aceh itu dikuasai oleh mereka. Jalur laut mereka mulai Cina, mulai Amerika kan menguasai situ. Oleh sebab itu, justru pertanyaan itu yang kita harapkan kemarin, dengan begitu akan tahu visi misi Presiden Prabowo. Itu yang saya harapkan, masyarakat mengharapkan seperti itu sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan bersifat kayak Pak Prabowo itu bukan calon presiden, kesannya kan pertanyaannya kan seperti Menhankam. Ya, ini yang saya sesalkan. Oleh sebab itu, harapan masyarakat untuk memahami, jangan disalahkan calon presiden Prabowo, karena dia menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, kan begitu. Artinya ini apa yang melihat debat kemarin betul-betul menunjukkan sosok Pak Prabowo, bagaimana sifat kenegarawanan beliau, bagaimana beliau memahami sistem ketahanan nasional kita. Beliau benar-benar tahu apa yang menjadi permasalahan bangsa ini. Tapi kan yang terjadi kemarin juga menjadi aksi serang dari lawan, Mas. Kalau Nyonya melihatnya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ya memang itulah Pak Prabowo, sosok yang tegas dan keras, sehingga ketika memang beliau diserang seperti itu, yang beliau jawab adalah dengan sikap, dengan data-data, dan dengan fakta-fakta yang pernah beliau lakukan di lapangan. Dan bagi saya, ketika semakin lawan itu menyerang, itu berarti menunjukkan ketakutan yang mengakibatkan mereka justru posisinya lagi tidak bagus mereka ini. Gitu. Artinya itu yang menjadi strategi lawan ya, Mas? Ya, betul. Mungkin ini strategi lawan untuk memancing emosi Pak Prabowo. Tapi kami yakin, karena Pak Prabowo, semua orang sudah tahu bagaimana keikhlasan beliau dalam berbangsa dan bernegara ini, dan keikhlasan beliau dalam maju sebagai capres ini, sehingga kami meyakini bahwa hasil debat kemarin tidak akan berpengaruh apapun terhadap grassroots. Dan itu juga akan, tapi itu meyakini akan menang dalam satu putaran, akan juga berdampak seperti itu atau bagaimana? Insya Allah kami akan meyakini menang dalam satu putaran, karena hari ini survei juga semakin meningkat, dan satu-satunya calon presiden yang memberi kesempatan anak muda ini dari 02. Nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih, dan itu dimulai dari pemimpin yang